Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu misla sawaba qiraatina la arwahi abaina wa ajdadina mahatina jaddatina umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina di hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijana ala hadhihi niyyah kulhal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah wa hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 21 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dengan penuh harapan semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan niat i'tikaf sambil mengaji tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita Ayatul Ahkam di halaman 154 154. Wa ammal ula fa ammal ula, masih berkenaan dengan hikmah. Ini akhir pembahasan gitu. Tiap-tiap judul dan pembahasan ayat yang dibahas diakhiri dengan hikmah gitu. Yang kemarin ayat yang kita bahas, yang kita kaji tentang Allah haramkan gitu. Ada Allah haramkan 4 macam ya. Yang pertama adalah innama harrama alaikumul maitata, Allah haramkan bangkai. Kemudian wadama, darah yang mengalir. Walahmal hinjir, kemudian babi. Yang keempat wama uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih niat dan tujuannya untuk dijadikan sesembahan. Ini 4 macam yang Allah haramkan itu bangkai. Nah, kenapa Allah haramkan? Kemarin sudah selesai pembahasan panjang lebar. Sekarang ditutup dengan hikmah. Sini dikatakan amal ula. Adapun yang pertama, apa itu yang pertama? Yaitu Allah haramkan bangkai gitu. Ini kan yang pertama kali disebut innama harrama alaikumul maitata. Apa sebab bangkai itu diharamkan untuk dikonsumsi? Nah, di sini kepakod khobusa lahmuha. Nah, kalau bangkai itu dagingnya udah rusak gitu, khobusa. Sudah rusak, kalau dimakan dikonsumsi bahaya. Kenapa bahaya? Kenapa rusak? Talawusi bijaro ima
al-marad bi jarasimil marad, karena bangkai itu dagingnya ya sudah dipenuhi oleh bakteri-bakteri, virus-virus. Jarasim, bakteri yang menyebabkan seseorang jadi sakit. Nah, itulah diharamkan, itulah hikmahnya. Fayukhsha min adwaha, ditakuti, dikhawatirkan kalau kita makan bangkai, nah itu nanti virusnya itu nanti akan ya membuat orang yang mengkonsumsi itu menjadi tertular gitu. Adwaha artinya tertular. Virus itu ya tertular di badan orang yang makan ya. Wa naqli maradiha ilal akilin. Nah itu. Jadi orang yang makan nanti menjadi sakit. Nah itulah hikmah pertama, hikmah diharamkannya mengkonsumsi bangkai. Wa amma saniyah, adapun yang kedua, maksud yang kedua itu lahmul khinzir ya. Kan yang pertama maitata wa lahmal khinzir ya. Wa amma saniyah, bukan hikmah yang kedua berarti sini. Adapun hikmah yang kedua daripada dilarang mengkonsumsi bangkai, li'annal mautal fujaiyah yaqtadi baqa al mawadid dharah bi jismiha. Karena mati bangkai itu kan matinya yang tidak disembelih. Mati yang tidak disembelih. Bisa jadi karena sakit itu binatang, ya mati, atau karena ketabrak, ya. Nah itu kan mati. Matinya itu pujai, mati yang tiba-tiba, gitu ya. Nah itu yaqtadi baqa al mawadid dharah. Kalau mati tiba-tiba, tertabrak dan lain sebagainya, nah itu pujai yang tiba-tiba. Nah itu yaqtadi menyebabkan al-mawadud dharah. Nah, artinya unsur-unsur yang berbahaya itu masih tetap ada di badan binatang ya. Sebab tadi darah-darahnya kan nggak keluar dari dalam kalau matinya tertabrak atau tiba-tiba. Jadi al-mawadud dharah ya. Artinya bakteri-bakteri atau darah-darah yang berbahaya apabila dikonsumsi masih ada di badan binatang itu. Berbeda kalau disembelih. Kalau disembelih kan lehernya darah-darahnya semua sudah keluar. Ini. Tapi kalau matinya nggak disembelih, nah itu ya darah-darahnya itu semua masih ada di dalam binatang itu. Makanya bilang bangkai. Nah ini berbahaya ya. Baik, nah itu ya. Kemudian yang berikut, samping bangkai tadi disebut darah gitu. Kenapa darah yang mengalir ini diharamkan? Wa ammad damul masfuh, adapun darah yang mengalir. Ya, darah yang mengalir itu saat menyembelih hewan kan ada darahnya itu mengalir. Nah, itu nggak boleh dikonsumsikan itu. Kenapa mengalir? Sebab ada juga darah yang ada di dalam badan ya, di dalam sela-sela daging gitulah ya. Nah ini dimaafkan karena sulit untuk dibersihin ya. Jadi yang haram tuh kalau darah yang mengalir. Kenapa darah mengalir ini diharamkan? Apa hikmahnya gitu? Sama juga, yaitu faliqadzaratihi wa dharurihi, karena darah itu kotor, qadarah, doror bahaya ya. Nah di dalam darah itu banyak bakteri-bakteri, virus-virus. Waqad asbatat tibbul hadis an-nadama dorun tuh ya. Telah dinyatakan, telah ditetapkan oleh at-tibbul hadis ya. Artinya ilmu kedokteran ya. Ilmu kedokteran sekarang telah membuktikan gitu ya. An-nadama dor bahwa darah itu bahaya ya. Apabila dikonsumsi. Sama aja kalmaitah tadi, sama aja seperti daging bangkai gitu. Karena tadi daging bangkai diharamkan karena kan mengandung darah-darah yang bahaya apabila dikonsumsi, apalagi darahnya kan gitu. Wa annahu tatajama'u bihi, karena di dalam darah itu terkumpul gitu apa? Mikrobat. Nah itu virus-virus tuh, mikrobat ya. Ya. Wal mawadid dharah, dan unsur-unsur yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Lantaran itulah Allah haramkan. Nah itulah hikmah
Kenapa darah mengalir diharamkan? Yang berikutnya adalah lahmul khinzir, ya, babi. Ya. Ini kenapa anjing gitu? Anjing nggak disebut di sini karena kita kan membahas tentang ayat Quran. Ayat hanya menyebut anjing. Adapun babi, adapun anjing itu ada dalam hadisnya. Adapun babi, ya, kenapa haram nggak boleh kita konsumsi? Fali anna ghidaahu minal qadurat. Nah, karena babi itu makanannya benda-benda kotor. Babi itu makannya benda-benda kotor, ya. Oh, perhatiin babi itu makannya kotoran-kotoran, ya. Wan najasat, najis-najis itu dimakan oleh babi. Payuk zaru lizaik, oleh karena itu maka babi itu adalah kotor karena dia makan kotoran, dia makan najis. Nah, di samping itu li'anna fihi dororon. Nah, di samping memang babi itu kotor, ya, di dalam tubuh babi, di dalam daging babi, tubuh babi ada apa ini? Cacing gitu yang sangat berbahaya tuh. Faqadik tasyafal atibba. Ya tuh, para dokter telah menemuin gitu. Annalah mal khinziri yahmilu jarosima. Bahwa daging babi, ya, mengandung jarosim dari itu, virus bakteri, ya. Nama syadidatul patki tuh yang sangat berbahaya, ya. Kama annal mutaghazzi min lahmil khinziri yaktasibu. Nah, di samping memang daging babi itu mengandung virus yang bahaya, kan bilang cacing pita, ya. Di samping itu pula orang yang al-mutaghazzi, orang yang makan daging babi, ya, orang yang mengkonsumsi daging babi itu tertular gitu, bukan tertular sama virus yang bahaya tadi. Di samping itu tertular pula dengan apa? Tiba tabiat ma yakuluhu, apa yang dia makan, ya. Ya. Orang yang makan daging babi bukan hanya tertular virus, tetapi tertular tabiat babi, gitu, ya. Tabiat babi. Apa itu tabiat babi? Al khinzir bihi kasirum nabtiba'il khabisah, ya. Tabiat babi yang buruk-buruk itu nanti tertular oleh orang yang makan, mengkonsumsi daging babi. Tabiat babi itu, ya, apa namanya, buruk. Di antaranya asharuha, di antaranya yang sudah ditemukan tabiat babi yang buruk itu adalah adamul ghirah wal iffah. Babi itu tidak punya sifat kecemburuan, ya. Tidak punya sifat kecemburuan. Kan sifat cemburu itu bagus kalau diletakkan pada tempatnya. Orang punya bini, nah cemburu bininya, jangan sampai bininya diganggu sama orang, kan begitu, cemburu, ya. Ayam aja cemburu, ayam. Ayam coba, nah, ya, ente godain tuh, ya, deh. Ayam jago lain godain bini ayam tuh, dipendel gitu, tahu nggak dipendel? Nah, dipendel, yang godain itu dipendel. Nah, itu berarti ayam itu punya sifat kecemburuan. Nah, beda babi nih. Kalau babi dia nggak punya sifat kecemburuan. Seandainya bininya itu babi, gitulah supaya gampang dipaham. Emang babi punya bini gitu. Ya, seandainya itu babi punya bini, diganggu sama babi jantan lain, dia diam aja itu, lakinya itu diam aja, berarti si babi tidak punya sifat cemburu. Nah, orang yang makan daging babi tertular. Ini dibuktikan, bukan asal doang, saya ngomong tertular. Orang-orang barat tuh yang makan daging babi itu bininya digodain sama orang, diam aja dia. Nah, berarti dia tertular tuh dengan adat babi yang buruk. Oleh karena itulah kita umat Islam dilarang makan daging babi, ya. Baik. Yaqulu syahidul Islam. Syahidul Islam artinya yang mati syahid, ya. Yang mati syahid dalam membela Islam, gitu, syahidul Islam. Sayyid Qutb, nah, ya. Beliau ini mati syahid
lantaran digantung, ya, digantung oleh oleh pemerintah gitu ya, Mesir waktu itu. Itu namanya siapa? Jamal. Ini Jamal Abdul Nasir ini temannya Soekarno. Dulu presiden kita pertama kan Soekarno. Itu berkawan tuh dengan presiden Mesir yang namanya Jamal Abdul Nasir. Ini Said Qutb digantung lantaran Said Qutb itu dakwah. Dia punya organisasi Islam terbesar ya, sampai sekarang ya. Nah itu organisasinya namanya Ikhwan Muslimin ya. Ikhwan Muslimin itu kemarin presiden Mesir yang kemarin yang mati ya, yang mati ditembak. Nah itu ya, itu termasuk apa namanya anggota jamaah Ikhwan Muslimin ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak senang Islam tidak suka kalau dari anggota organisasi Ikhwan Muslimin menjadi presiden. Makanya dia nggak lama jadi presiden. Siapa itu kemarin yang meninggal dunia ditembak ya. Ini Said Qutb begitu juga. Saat Jamal Abdul Nasir jadi presiden, nah ini digantung tuh sama Jamal. Makanya julukannya Syahidul Islam. Al-Imam Al-Hasanul Banna. Nah, pendirinya Ikhwan Muslimin Hasan Banna. Nah, kalau Said Qutb ini setelah Hasan Banna ditembak, lagi pidato ditembak ya. Nah, kalau Said Qutb ini digantung ya. Beliau berkata rahmatullah fi tafsirihi, dalam tafsirnya beliau ini Said Qutb di penjara tuh sebelum dihukum digantung, beliau di penjara. Nah selama beliau itu di penjara dia ngarang tafsir namanya Zilalul Quran ya. Selama dia di penjara ngarang tafsir namanya apa? Zilalul Quran. Nah itu tafsirnya masih bisa dibaca itu. Zilalul Quran terdiri dari 6 jilid besar. Apa kata beliau nih Said Qutb di dalam kitab tafsirnya Zilalul Quran mengenai apa? Mengenai hikmah gitu. Apa hikmahnya kita diharamkan mengkonsumsi babi itu tadinya? Apa kata beliau di dalam tafsir Zilalul Quran? Wal khinziru bizatihi munaffirun litab'in nadhifil qawim. Nah, ya. Babi itu ya. Hewan babi itu bizatihi. Artinya babi itu sendiri munafar. Nah, orang yang punya at-tab'us salim, orang yang punya tabiat yang normal gitu. Apa itu tabiat? Ya. Orang yang punya tabiat normal, tabiatnya normal gitu. Lain kalau tabiatnya normal ya. Ya. Orang yang punya tabiat naluri normal itu nggak akan suka sama babi. Orang yang punya tabiat normal. Karena coba itu lihat babi itu kotor ya. Bentuknya orang geli lihatnya gitu kan. Ya. Orang yang punya tabiat normal ya, beda orang yang nggak normal kan ya. Nah, orang yang punya tabiat normal itu tidak suka kalau bahasa kita geli. Kalau bahasa Betawinya itu geli. Tahu geli? Nah, ya. Bentuknya kita geli. Nah, makanannya kita geli kena kotor, hidupnya di kotoran. Nah, ini. Tuh, ya. Tau'in nazib artinya orang yang punya tabiat bersih atau normal, qawim yang lurus. Berbeda dengan orang yang kagak normal ya. Tuh. Kalau orang punya tabiat normal kan sukanya sama lain jenis. Tapi kalau dia suka sesama jenis berarti tabiatnya normal gitu. Itu contohnya. Ya. Oh. Jadi orang yang punya tabiat normal udah pasti jijik. Nah, jijik dengan babi itu. Jadi ketika Allah haramkan sesuai dengan tabiat manusia yang normal ya. Wa ma'ahada faqad haramallahu mundu dzalikal amadit tawil. Allah Ta'ala haramkan makan babi, mengkonsumsi babi ini bukan hanya syariat Nabi Muhammad tuh ya. Sejak dulu tuh al-amadut tawil. Syariat dulu gitu, syariat nabi-nabi dulu pun mengharamkan babi, bukan hanya syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang namanya tabiat manusia yang normal itu bukan hanya sekarang, dari sejak dulu dengan tabiat kan
Ya, dari dulu yang sama aja gitu, bukan berarti tabiat itu datangnya sekarang. Ya. Jadi karena sesuai dengan tabiat normal, maka Allah haramkan babi ini bukan hanya sekarang waktu zaman Nabi Muhammad, sejak dulu tuh ya. Liyakshifa ilmun nas mundu qalil. Hanya saja hikmahnya baru ditemuin tuh. Selain itu ada lagi hikmah-hikmah lain baru ditemuin gitu ya. Tuh, liyakshifa ilmun nas ya. Ilmunya manusia baru menemukan. Mundu qalil, mundu qalil belum lama ditemukan. Ya, seperti tadi bahwa di dalam dagingnya itu ada virus. Nah itu hikmah ini baru ditemuin. Kalau umpamanya hikmah yang tadi kita kan karena ada babi itu kotor. Nah ini dari dulu orang udah tahu kalau babi itu kotor, jijik itu ya. Adapun hikmah lain seperti tadi disebabkan karena ada virus. Nah itu hikmah itu baru tuh. Ya, ilmunya baru ditemuin gitu ya. Ilmu kesehatan. Fi lahmihi wa damihi, di dagingnya, di darahnya, wa am'aihi, di ususnya. Itu ada virus atau apa tadi? Dud. Nah, dud itu cacing ya. Syadidatul khuturah tuh, cacing yang sangat bahaya. Kalau bilang dudu syaritoh, cacing pita. Syarit kan pita. Kita bilang tadi cacing pita. Wa buaidotihal mutakasiyah. Wah boy, nah ada cacing pita, kemudian ada telur-telurnya tuh, ya. Cacing pita itu, jadi dia berkembang terus tuh cacing pita ini. Seandainya masuk ke dalam manusia yang mengkonsumsi babi, nanti manusia itu akan, ya, akan akan sakit dengan sebab daging atau cacing itu. Yakulul an kaumun ini, ya, orang sekarang setelah menemukan gitu ya, adanya cacing itu melalui ilmu kedokteran, kata mereka inna wasaila tahwil hadisi qad taqaddamat. Zaman sekarang cara memasak gitu, ya, sudah sudah maju ya. Cara memasak sekarang sudah maju. Ya, masak apa nih? Masak sesuatu yang keras gitu ya. Kalau zaman dulu kan kalau keras itu masaknya berjam-jam ya. Nah sekarang ya, sudah maju alat masak sehingga orang masak apa ini ya? Masak kepala daging dulu masaknya berjam-jam gitu ya. Karena ada alat masak yang modern ya. Ente masak kepala daging setengah jam udah hancur. Kenapa ya? Karena alat-alat masak sekarang sudah modern. Nah, ini ada apa namanya ya? Namanya apa? Risku. Malam ta'ud hadhihi didan wa buwaidatiha masdaru khatar ya. Li'anna ibadataha madmumatun bil hararatil aliyah allati tawaffara wasailul tahwil hadis ya. Ya. Ada yang mengatakan karena alat-alat masak sekarang sudah modern ya, sehingga bisa saja daging pita yang dikandung oleh daging babi bisa dimusnahkan dengan alat masak yang modern itu ya. Karena itu bisa panasnya sekian derajat itu ya. Panas alat masak itu bisa jadi sekian sehingga cacing pita itu bisa mati gitu ya. Waktu zaman dulu kan memang belum ada alat sehingga cacing pitanya walaupun digodok nggak mati-mati gitu. Apakah benar nih pendapat seperti ini? Nah, ya. Wa yunsi'u haula'in nas anna ilmahum qad ihtaja ila qurunin tawilah liyakshifa ahwah wahida. Ternyata ini cacing pita walaupun dimasak tuh menggunakan alat masak yang modern ya, yang melebihi dari panas dapur biasa, itu cacing pitanya nggak mati tuh. Itu kan bahaya tuh, itu ditemukan ya. Ya. Tuh. Nah kalau hanya cacing pita aja nggak bisa dimatiin tuh dengan dipanasin walaupun berapa derajat, baru hanya
dari sudut cacing pita. Apalagi di dalam babi itu ada lagi yang lain-lain gitu ya. Nah sekarang nih virus corona gitu, virus corona. Padahal nggak kelihatan kecil. Walaupun ilmu kedokteran sudah maju, sudah modern, belum ada tuh kan gitu, belum ada. Belum ditemukan bagaimana cara membunuh. Nah itu kan. Nah itulah kekuasaan Allah yang maha besar dan betapa lemahnya manusia gitu lah. Baik. Wa yunsi'u wa yansahaula innas anna ilmahum qad ihtaja itu pun manusia itu lupa gitu ya. Bahwa ilmu mereka itu yahtaj ila qurun tawila. Hanya untuk mengetahui itu. Mengetahui bagaimana cacing pita ini dia itu perlu waktu yang sangat lama, padahal itu hanya satu bahaya. Apalagi kalau dalam daging babi itu mengandung beberapa bahaya tuh ya. Ya. Faman dzalladzi yajzimu bi annahu laisa hunaka afatun ukhra. Siapa yang dapat memastikan? Siapa yang dapat memastikan kalau di dalam daging babi itu enggak ada selain cacing pita gitu. Seandainya cacing pita ini pun seandainya itu bisa dimusnahkan dengan apa itu, dengan alat masak yang sangat modern yang panas, seandainya, siapa tahu kalau di samping itu ada yang lain. Itu baru hanya satu virus itu ya. Nah ya, oleh karena itu apa tuh, apalah tastahiqu syariah allati sabaqat hadzal ilmal basyariyah bi asyratil qurun an-nasaku biha. Jadi sebelum ditemuin daging babi itu mengandung cacing pita yang udah berbahaya, sebelumnya itu Islam atau agama Allah yang dibawa oleh para nabi telah mengharamkan daging babi ya. Oleh karena itu kita harus yakin gitu. Yakin dengan aturan Allah, karena Allah lah yang menciptakan semua makhluk ya. Termasuk babi kan ciptaan Allah. Allah yang tahu ini bahaya, ini tidak. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah mentaati aturan Allah. Apa yang Allah haramkan gitu, kita tinggalin. Apa yang Allah perintah kita laksanakan ya. Jadi tidak apakah kita ya tidak apa tuh, apakah kita ini masih belum mengakui gitulah ya, bahwa syariat yang dibawa, syariat Allah yang disampaikan oleh para nabi itu ya harus kita apa tuh ya, harus kita taati. Jadi kita nad'u kalimatal faslilaha nahrumu maharramat wa nuhallilu mahalalat. Jadi apa yang Allah haramkan kita haramkan, dan apa yang Allah halalkan kita halalkan. Wa hiya min ladun hakimin khabir. Karena aturan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang hakim, yang maha bijaksana, yang telah menciptakan semua makhluk, dialah yang tahu. Wa amma ma ahalla bihi wa ma adapun yang terakhir, yang keempat apa itu tadi? Yang keempat binatang yang disembelih, walaupun disembelih tapi disembelihnya li ghairillah. Disembelihnya bukan untuk karena Allah. Disembelihnya itu niatnya untuk dijadikan sesembahan ya. Ada orang nyembelih sapi ya, palanya buat dipendem gitu ya, atau buat ditaruh di laut buat sesembahan Nyi Roro Kidul. Apa aja dah ya. Nah itu walaupun disembelihnya di leher, nah itu hukumnya bangkai gitu. Nah kenapa ini nggak boleh juga gitu? Apa hikmahnya kenapa ini dagingnya bangkai gitu? Walaupun disembelih di leher, kalau memang niatnya buat dijadiin makanan iblis gitulah. Nah, kalau bahasa kasarnya diniatin untuk makanan iblis, tapi mereka nggak mengatakan iblis ya. Sesajen untuk ada makhluk yang apabila kita nggak kasih sesajinya dia ngamuk gitu. Karena kan segala sesuatu ini dengan izin Allah, bukan dewa. Dewa itu nggak berkuasa. Nyi Roro Kidul nggak berkuasa. Yang berkuasa itu Allah. Kenapa ente nggak minta sama Allah, mintanya sama dia? Kan salah, itu syirik. Nah kenapa itu ya? Bahwa muharramun la li'an latin fihi. Haramnya kita
makan mengkonsumsi binatang. Ya, tadi kan yang dipersembahkan kan kepalanya doang gitu. Kepala. Nah, dagingnya boleh nggak dimakan? Ya kagak boleh. Masih gitu. Nah, ini apa hikmahnya? Nah, ini hikmahnya bukan karena alasan bakteri, bukan apa nih? Ya, lain itu ya. Bahwa muharramun la li'illatin fihi, haramnya binatang kayak model gini ya, bukan karena lantaran ada bakterinya, bukan. Walakin litawajjuh bihi li ghairillah tuh ya. Karena tadi saat dia hilangkan nyawanya, orang yang ngilangin nyawanya itu niatnya buat dijadiin apa tuh? Nah, syirik gitu ya. Wa muharramun li'illatin ruhiyah. Haramnya itu alasannya dari sudut agama di sini, bukan dari sudut kesehatan, bukan ya. Ruhiyah itu artinya agama. Salamatil qalbi, taharatir ruh. Ya. Untuk apa namanya? Agar supaya agama kita bersih, jangan dikotori oleh kesyirikan. Khulusul dhamir, supaya hati kita bersih ya. Bahwa mulhaqun bin najasatil madiyah, karena yang namanya najis, kotoran itu ada dua. Ada kotoran yang indrawi itu, yang bisa dilihat, yang bisa diraba itu kotoran najis tadi itu. Ya, kotoran darah itu kan kotorannya indrawi. Ada kotoran maknawi ya. Nah, yang abstrak, enggak konkret. Nah, kotoran maknawi syirik gitu. Kalau syirik kan enggak kelihatan. Nah, yuk ya. Penyakit ada dua, ada penyakit amrod, penyakit yang kelihatan. Ada penyakit yang apa? Yang abstrak, kagak kelihatan. Penyakit hati gitu. Penyakit hati nggak kelihatan. Nah, penyakit lain kan kelihatan, artinya kelihatan, ente bisa rasakan, nggak enak badan gitu. Itu penyakit indrawi. Ada penyakit hati. Ya. Apa itu? Ya. Sombong, dengki, nah itu penyakit kotoran hati. Nah demikian juga di sini, ya. Jadi kalau yang tadi itu hikmahnya madiyah, kenapa diharamkan mengkonsumsi daging babi? Hikmahnya itu karena kotor itu kelihatan, itu namanya najis tadi itu. Nah kalau yang disembelih bukan untuk karena Allah atau karena sesembahan, nah ini kotorannya yang tidak kelihatan, yaitu syirik. Wa qad harasal Islam ala ayyakuna tawajjuh lillah wahdahu bila syarik. Islam memerintahkan kita tidaklah boleh kita meminta atau tawajjuh. Kan orang bikin sesembahan mintanya bukan sama Allah tuh ya. Tuh, minta dijauhin bukan sama Allah mintanya, tetapi sama setan. Nah, oleh karena itu dilarang. Baik, nah itulah selesai pembahasan kita muhadarah yang ke-7, yaitu ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang menyebut tentang 4 macam barang yang haram kita konsumsi. Kita lanjut sedikit lagi Al-Muhadaratus Saminah. Nah, ada nggak belum? Ada? Nggak ada? Ya halaman berikutnya, halaman 156. Ada? Ada nggak? Iya ada kan? Ah iya. Al-Muhadaratus Saminah, kan di atas saya baca Al-Muhadaratus Saminah. Al-Qisas Hayatun Nufus judulnya ini. Apa hukum kisos itu? Apa itu hukum kisos? Seorang yang membunuh gitu, seseorang yang membunuh orang lain ya, dengan sengaja ya. Membunuhnya bukan karena hak ya. Nah, maka si pembunuh itu dikisos, dihukum kisos. Nah, kisos itu hayatun nufus ya. Hukuman kisos apabila diterapkan itu bisa menghidupkan nyawa-nyawa. Nah, ya. Apa itu? Hukuman kisos bisa menghidupkan nyawa-nyawa. Nah, ini sentilan atau jawaban terhadap mereka yang tidak suka dengan Islam ya. Orang-orang orientalis ya, yang tidak suka dengan Islam mencari-cari celah-celah untuk menyudutkan gitu, menyudutkan ajaran Islam. Di antara ajaran Islam, orang yang membunuh dia harus dibunuh. Kata mereka nih ya. Kata mereka kalau hukuman kisos diterapkan dalam suatu negara, maka orang-orang pada mati. Orang-orang pada mati. Kan
Orang yang membunuh dibunuh kan. Nah, berarti kan kisos itu bisa mematikan orang, gitu kan? Nah, di sini dikatakan keliru ente. Kalau kisos itu diterapkan bukan orang-orang pada mati, bahkan kalau kisos itu diterapkan orang-orang pada apa? Hidup, masa pada mati. Ya, sengaja hal-hal ini dikemukakan supaya orang tidak suka tuh menerapkan ajaran Islam. Contoh lagi, kalau seandainya hukuman mencuri, hukuman pencuri dipotong tangan diterapkan, maka orang-orang semua banyak yang apa tuh? Yang tangannya dipotong. Oh enggak, bukan. Nah ini mana contohnya nih, bahwa kalau kisos diterapkan itu menghidupkan nyawa, bukan mematikan nyawa. Kalau kisos diterapkan, ada orang berencana membunuh orang, membunuh orang lain. Dia ingat, kalau saya membunuh nanti saya apa? Dibunuh. Berarti sekaligus saat itu dia menghidupkan berapa nyawa tuh? Setidak-tidaknya dia menghidupkan 2 nyawa. Nyawa yang pertama siapa? Dia sendiri. Enggak, bukan nyawa orang yang mau dibunuh dulu. Nyawa orang yang dibunuh kan. Nanti kalau saya bunuh, saya dibunuh. Pertama orang yang mau dihilangkan nyawanya dihidupin dia, nggak jadi dibunuh. Yang keduanya siapa? Itulah bukannya kisos itu matiin orang, bahkan menghidupkan orang. Ini terbukti negara yang menerapkan hukum kisos nggak pernah terjadi pembunuhan. Masyaallah. Saudi, saya kan tinggal lama di Saudi. Nggak ada pembunuhan. Ada pun 10 tahun gitu, 10 tahun baru ada orang membunuh di kisos. Karena orang ngeri kalau di saya. Coba kalau negara yang tidak menerapkan hukum kisos, setiap saat kita dengar berita ada pembunuhan. Walaupun dengan sebab yang sangat sepele, nyawa orang itu nggak ada artinya, dibunuh, hilangkan. Nah itulah akibat hukum Allah kisos tidak diterapkan. Nah mana itu ayatnya? Ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatla. Kutiba alaikum, Allah mewajibkan kamu menerapkan hukum kisos bil qatla. Qatla apabila ada pembunuhan. Yang membunuh itu kalau memang sudah di sidang, udah apa dia mengakui perbuatan lain sebagainya, ada saksinya, maka dia dikisos. Al-hurru bil hurri, wal abdu bil abdi, wal unsa bil unsa. Orang membunuh merdeka, orang pembunuhnya merdeka, membunuh orang merdeka, dibunuh, kisos. Hamba membunuh hamba, perempuan membunuh perempuan. Nah itulah hukum kisos. Nanti akan diterangkan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Apabila terjadi pembunuhan, maka si pembunuh itu harus dikisos, kecuali ufiyalahu min akhi. Karena kalau nggak dikisos, ini keluarga korban itu masih dendam itu. Coba kalau kita nonton ada pengadilan, ada orang dibunuh, diputusin oleh hakim hukumannya ini, pasti keluarga pembunuh itu menuntut, nggak puas, tapi kalau dikisos puas. Namun yang kisos ini bukan berarti harus keluarga korban yang mengkisos, ada aparat penegak hukum gitu. Apabila keluarga korban memaafkan, kalau berarti tadi kan kisos itu supaya keluarga terbunuh itu puas. Tapi kalau keluarga terbunuh memaafkan pembunuh, ini lainnya. Nah itu enggak kisos, Jadi kan tujuannya kan kisos itu supaya keluarga terbunuh itu puas. Nah kalau memang maafin kan udah nggak ada dendam, nggak ada apa, nggak jadi kisos. Tetapi gantinya itu adalah diat. Fatima'un bil ma'ruf, wada'un ilaihi bi ihsan. Nah kalau keluarga terbunuh memaafkan si pembunuh, maka pembunuh nggak dikisos.
Nah, kemudian ya, karena keluarga terbunuh telah melakukan kebaikan kepada si pembunuh, ya nggak dikisos, maka si pembunuh itu harus membalas kebaikan keluarga terbunuh dengan memberi diat, ya. Diat apa itu diat? Nanti akan 100 ekor unta, ya. 100 ekor unta, bukan kambing nih, unta. Ya. Kan binatang ternak yang paling mahal, kambing, kemudian sapi, kerbau, unta paling mahal. Ya, unta kan ada di Arab. Ya. Berapa satu ekor unta itu? Ya. Nah, kalau sekarang 10.000 real 10.000. Ya. Nah, kalau realnya 4.000 perak, satu real 4.000. Itu mau nukarin uang real mau umroh, satu real itu 4.000. Jadi 4.000 kali 10.000, 4 miliar. 4 berapa ya? 4 M, ember. Diat itu berapa? 4 miliar. Masya Allah, ya. Ini nyawa orang. Ya. Coba dah. Anak ente dibunuh, ente dikasih duit 4 M, mau nggak tuh? Kan bilang mahal. Ya tanya ya ente, keluarga ente dibunuh kasih 4 M, mau nggak? Iya kan? Itu kan hanya sekedar untuk meringankan, ya, meringankan kesedihan, ya. Bukan berarti 4 miliar. Tuh, dzalika tahfifun min rabbikum, ini keringanan dari Tuhanmu. Tuhanmu kita ini umat Nabi Muhammad loh. Kenapa dikatakan keringanan? Karena syariat umat dulu, walaupun keluarga terbunuh, tetap si pembunuh itu umat dulu tuh. Ya. Jadi Allah Ta'ala berikan keringanan kepada kita ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini termasuk pembunuh dapat rahmat apabila dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Apa itu rahmat? Berkat Nabi Muhammad diutus, ya, nggak dikisos. Kalau syariat umat Nabi Musa, walaupun keluarga terbunuh memaafkan, tetap aja si pembunuh harus diapa? Masya Allah, ini kata dzalika tahfifum min rabbikum wa rahmah. Faman ya'tada ba'da dzalik falahu azabun alim. Nah, ya. Orang kalau seandainya melampaui batas, nah, apa itu melampaui batas? Udah dimaafin, ya, udah diterima dia, tapi pembunuh masih tetap dikisos. Nah, itu melampaui batas, ya. Nah, itu azabun alim, maka Allah Ta'ala akan, ya, masukkan ke dalam azabnya yang pedih. Walakum fil qisasi. Nah, ini yang tadi yang dijadikan itu. Kamu, kata Allah, kalau kamu menerapkan kisos, hayat, maka orang-orang pada hidup, bukan orang-orang pada mati, ya. Jadi judul tadi itu fil qisasi hayatum nufus diambil dari ayat ini. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai itu yang Allah ajak ngomong orang yang punya akal, ya. Ya, bukan orang yang punya ya punya akal yang gak normal. Wahai orang yang punya akal, coba pikirin. Nah, ini la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi hamba yang bertakwa. Maksudnya bertakwa menerapkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayat yang nanti akan kita bahas, yang diberikan judul fil qisasi hayatun nufus. Baik. At-tahlilul lafzi. Nah, ini seperti biasa sebelum membahas yang lain-lain, ya, di sini ada beberapa kata yang perlu dijelaskan dalam ayat tadi. Kutiba tuh. Nah, ini banyak kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau ini bukan kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul. Apa arti kutiba? Kan kalau kita bilang kutiba itu kataba, nulis, ditulis. Bukan maknanya ditulis. Kutiba dengan arti furido. Nah, diwajibkan, dipardukan, ya. Dipardukan pemerintah gitu, ya. Pemerintah diwajibkan menerapkan hukuman qisas. Kutiba, ya. Maknahu fi kulil Quran. Apabila kamu baca Quran, setiap ada kutiba dengan arti apa? Furido. Ini bukan hanya ini. Qolal Farok, kata pakar bahasa namanya Al-Imamul Farok.
Kutiba alaikum ma'nahu fikuli. Kalau kamu jumpain di Al-Quran ada ayat kutiba alaikum, maknanya sama itu. Apa artinya maknanya? Furido, ya, diwajibkan. Qala syair. Nah, ini ada dalil dari penyair orang Arab dulu yang kata-katanya bisa dijadikan dalil untuk bahasa gitu, bukan Arab sekarang. Kalau Arab sekarang, ya. Apa kata orang Arab waktu zaman dulu? Kutiba dengan arti purito gitu. Kutibal qatlu wal qitalu alaina wa alal ghaniyati jarrud duyuli. Kutibal qatlu. Nah, kutibal qatlu artinya purito. Diwajibkan dia. Diwajibkan al qatlu qisas. Wal qitalu alaina. Oh ya. Wal qitalu alaina, ya. Sebagai hukuman, ya, hukuman pembunuhan. Ya. Wa alal ghaniyati jarruduyul. Nah, ini enggak ada kaitan dengan kutiba dengan arti purito. Ini ghaniyat itu penyanyi perempuan gitu, ya. Ini kalau dia ini zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah penyanyi orang perempuan dari dulu udah ada itu. Yaitu jarruduyul. Kalau dia nyanyi di depan orang, ya, dia itu menarik, ya, buntut. Nah, apa tuh buntut? Ya. Jadi penyanyi itu pakaiannya itu panjang gitu, ya. Sehingga apabila dia menampilkan dirinya di atas panggung, pakaiannya panjang bagaikan orang yang narik buntut, bagaikan binatang yang menarik buntutnya. Ya. Nah, ada orang pakai pakaian pengantin sambil ditarik itunya, karena pakaiannya. Kalau Tabari, kata Imam Tabari, kutiba alaikumul qisas dengan arti purito. Kutiba dengan arti purito alaikumul qisas. Wa huwa fi asy'arihim mustafidun. Di dalam syair-syair orang Arab dulu sangat banyak gitu menggunakan kata-kata kutiba dengan arti purito. Wa fi kalamihim mawjud. Dalam bahasa Arab itu ada. Wa huwa aksar min ayyuqsa, banyak sekali enggak bisa dihitung gitu, ya. Nah, itu kutiba dengan arti purito. Baik, al-qisas. Nah, qisas akan qisas bahasa Arab itu. Apa gitu qisas? Qisas itu ayyub ala bihi mislu fi'lihi. Qisas itu artinya dilakukan seperti yang dia lakukan. Nah, itu qisas. Apa itu? Harus dilakukan seperti dia melakukan. Nah, itu qisas. Dia menghilangkan nyawa orang, maka nyawanya harus diapain? Nah, jadi yang namanya qisas itu bukannya dibunuh, bukan dihilangkan nyawa. Orang ngilangin tangan orang gitu, ya. Ya. Seseorang motong tangan orang, maka tangannya pun harus diapain? Ini bukan hanya qisas itu artinya menghilangkan nyawa. Nah, itu kan dilakukan seperti yang dia lakukan. Nah, itu qisas. Seandainya dia itu nyongkel mata orang, maka matanya pun harus diapain? Nah, itu qisas. Nah, itu qisas, ya. Tuh. Ayyub ala bihi mislu fi'lihi. Ya. Harus dilakukan seperti perbuatan kejahatannya. Min qaulihim, ya. Ada perkataan orang Arab dulu, iktasa asara fulan idza fa'ala misla fi'lihi. Si fulan itu dikisos. Kenapa dikisos? Karena dia melakukan karena dia lakukan seperti apa yang dilakukan orang lain. Nah, orang Arab bilang. Qala Raghib, kata Raghib al-Asfahani, al-qisasu ma'hudun minal qas. Qisas itu diambil dari akar kata al-qasu. Ya. Apa itu al-qasu artinya? Tatabu'ul asar, mengikuti bekas. Ya. Kan ada kisah gitu kan. Kisah itu artinya mengikuti bekas. Ya. Nah, mana dalilnya gitu? Kalau al-qasu itu dengan arti mengikuti bekas, ada di dalam Quran suratul Kahfi, ya. Fartadda ala azarihima qasaso. Irtadda, kembali, keduanya kembali
Siapa keduanya? Nabi Musa sama Khidir. Nabi Musa sama Khidir balik ya. Ala asarihima kososo nari. Kososo mengikuti bekas, kembali keduanya Nabi Isa dan Khidir kembali ke belakang mengikuti bekas, maksudnya telapakan kaki ya. Telapakan nggak paham ya. Jadi Nabi Musa sama Nabi Khidir berdua ini ya, Khidir ya, Nabi Khidir, wali Khidir ya, bukan Nabi Musa. Nabi Musa sama pembantunya deh. Nabi Musa sama Ghulam itu pembantu. Keduanya ini ya pergi ya ke pinggir laut tepi, mau nyari Khidir gitu loh. Mau nyari apa? Khidir ya. Kan Nabi Musa pernah ditanya oleh kaumnya. Saat Nabi Musa lagi pidato, kaumnya salah satu nanya, wahai Nabi Musa, kami ingin tanya, siapa orang yang paling alim di dunia ini? Orang paling alim di dunia. Nabi Musa ditanya. Nabi Musa bilang, saya. Ya. Salah nggak? Enggak. Karena kan dia Nabi sama Rasul. Ya. Nah, yang paling alim udah jelas siapa? Nah, semua kan dapat wahyu dari Allah. Nggak salah. Tapi, ya. Nah, diajarin adab. Nah, diajarin adab oleh Allah. Allah bilang nggak layak. Walaupun ente benar perkataan itu, tapi kalau ditanya paling alim jangan bilang. Ya. Kenapa kata Nabi Musa pada Allah? Karena ada hambaku yang lebih alim daripada engkau. Oh, kata Nabi Musa, siapa itu? Khidir. Oh, Khidir. Ya. Ya. Kata Nabi Musa, kalau memang Khidir lebih alim daripada saya bersedia berguru. Saya ingin belajar sama dia. Di mana orangnya itu? Nah, ya. Kata Allah, adanya di sini. Nah, itulah. Tadi Nabi Musa berangkat dari rumah, ya, ditemani dengan pembantunya mencari siapa? Nabi Khidir. Adanya di pinggir laut. Ya. Nah, kan pinggir laut banyak. Yang mana pinggir laut? Ciri-cirinya pinggir laut itu ada batu besar gitu. Ada batu besar pinggir laut. Nah, di sini. Ya. Kata Allah, saat kamu itu berangkat dari rumah mau mencari Khidir, bawa bekal. Nah, apa bekal? Ya. Ikan laut yang udah digoreng. Ikan laut yang sudah digoreng. Ya. Kalau kamu mau lapar nanti ya bawa. Nah, ikan laut itu taruh di rangsel. Nah, kalau nanti saat kamu di pinggir laut gitu ya, ikan yang udah digoreng itu nanti hidup. Kan aneh, hidup lagi, langsung lompat ke laut. Nah, disitulah, nah, kan tadi kamu tanya, kan pinggir laut itu luas, di mana Khidir itu? Nah, itu tanda alamatnya di batu besar. Mana kan batu besar di pinggir laut banyak. Emang atuh. Nah, tandanya itu kalau nanti kamu lagi buka rangsel, ya, ternyata ikan yang udah digoreng itu hidup lagi, nyebur ke laut. Disitulah terdapat siapa itu? Gitu. Singkat cerita, berangkatlah Nabi Musa sama Ghulam tadi, ya, pergi. Udah 1 hari, ya, sudah perjalanan 1 hari, istirahat ya, di batu besar. Istirahat batu besar. Karena sangat capek, lelah, Nabi Musa ketiduran, tidur. Ya, Ghulamnya nggak tidur. Ya. Ya. Dia lihat, ya, waktu dia lihat apa itu tadi itu, rangselnya bergerak-gerak. Ya. Nabi Musa lupa ngasih tahu siapa tuh Ghulam. Harus Nabi Musa tuh lupa, nanti kalau ikan ini hidup kasih tahu saya gitu, lupa gitu. Jadi kan tadi pembantunya nggak tahu ya. Pembantu lihat ada bergerak-gerak ini. Akhirnya dibuka apa ikan itu apa? Itu karena Nabi Musa nggak kasih tahu, ya udah. Dan si pembantunya itu lupa ngasih tahu Nabi Musa kalau ikan itu apa? Jadi Nabi Musa lupa ngasih tahu, ya. Ghulamnya juga lupa ngasih tahu. Jadi dua-duanya apa tuh? Lupa. Akhirnya Nabi Musa bangun tidur, kata Nabi Musa, kita belum lapar. Ntar kita makan istirahat yang kedua. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Nah, akhirnya perjalanan yang kedua harinya barulah Nabi Musa merasa lapar. Ya, saya lapar nih. Ayo makan. Buka apa itu? Rangsel. Kata pembantunya,
Saya lupa di sono, no, padahal udah berjalan udah jauh. Saat kita istirahat yang pertama itu, saya lihat ya, ikan itu lompat ke laut. Oh, saya lupa ngasih tahu engkau wahai Musa. Kata Musa, saya juga lupa pesenin ente. Nah, mari kita balik. Nah, itu tadi itu. Partadda ala asa. Mari kita balik lagi. Menuju apa itu? Batu besar tempat kita beristirahat pertama, di mana ikan itu apa? Karena Allah Ta'ala bilang Khidir itu ada di situ. Nah, supaya jangan keliru mengikuti apa tuh? Bekas telapakan kaki. Yo, kan batu besar. Nah, di mana tuh batu yang tadi tempat mengikuti apa tuh? Telapakan kaki. Kan waktu zaman dulu belum banyak orang di pantai. Ya. Jadi telapakan kaki dia tuh diikutin terus, nah, sehingga persis balik lagi kembali ke batu yang pertama. Di sanalah Nabi Musa jumpa dengan siapa tadi? Nah itu. Jadi al-qisas asalnya dari al-qas. Al-qas itu menurut bahasa Arab artinya apa? Mengikuti apa? Nah, mengikuti jejak. Nah kembali kepada kisas yang kita maksud di sini. Orang mau melakukan kejahatan pada orang lain, maka dia akan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Nah itu kan berarti mengikuti. Ya itu maksudnya gitu ya. Baik. Nah sampai di sini kalau raqib ya. Wal qisasu tatabu'na. Kalau di sini qisas itu tatabu'dam bil qawad. Nah, artinya apa tatabu'dam? Mengikuti. Kalau di sini bukan mengikuti bekas telapakan kaki. Mengikuti darah, bil qawad dengan kisos ya. Allah Ta'ala berfirman wal juruha kisos ya. Juruh kan melukai. Jadi yang namanya kisos itu bukan menghilangkan nyawa aja, melukai orang pun dia harus diapain. Nah ya. Nah itulah arti daripada kisos ya. Qala bil lisan. Nah ini nanti akan kita lanjutkan lisanul Arab ini mengatakan apa itu artinya kisos ya. Lebih luas lagi insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Ya baik ya. Udah jelas, sudah pada paham. Alhamdulillah. Paham guru. Baik, kita tutup dengan Al-Fatihah sebelum doa. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.